Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ya, puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengkaruniai dan memberi kita kesehatan pada kali ini. Salawat serta salam semoga tercurahkan selalu terhadap Nabi kita Muhammad SAW. Ya, hari ini merupakan sebuah momentum penting bagi kita semua untuk menyuarakan suara dengan tujuan yang mulia. Bersama kita yakini bahwa kita harus berjuang dan melawannya, yakni memperjuangkan hak-hak anak-anak yang telah mengalami pelecehan seksual. Tujuan kami tidak lain adalah ingin menghapus semua tindakan kekerasan seksual terhadap anak-anak. Banyak persoalan yang belum selesai dan dari banyaknya masalah-masalah pelecehan seksual di negeri ini. Masalah-masalah sosial yang menyangkut anak-anak dengan menjadi korbannya. Atas dasar kesadaran kita semua, mari kita kumpulkan suara untuk melawan tindakan-tindakan tersebut dan membela, melindungi anak-anak, serta menuntut keadilan sosial. Ya, semoga gerakan kita dan suara-suara kita didukung oleh Tuhan Yang Maha Esa. Semoga. Anak adalah tumpuan dan harapan orang tua. Anak jugalah yang akan menjadi penerus bangsa ini. Sedianya wajib dilindungi maupun diberi kasih sayang. Namun, fakta berbicara lain. Maraknya kasus kekerasan seksual pada anak sejak beberapa tahun ini, sekolah membalikan pendapat bahwa anak perlu dilindungi. Begitu banyak anak yang menjadi korban kekerasan keluarga maupun kekerasan seksual di lingkungan maupun masyarakat dewasa saat ini. Berbagai jenis kekerasan diterima oleh anak seperti kekerasan verbal, fisik, mental, maupun pelecehan seksual. Ironisnya, pelaku kekerasan seksual terhadap anak biasanya adalah orang yang memiliki hubungan dekat dengan si anak, seperti keluarga dekat, guru, maupun teman. Sepertinya, tentunya ini juga memicu trauma pada anak, misalnya menolak pergi ke sekolah karena trauma, setelah tubuhnya diajar oleh guru sendiri. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan kekerasan terhadap anak yaitu 1. Pengulangan sejarah kekerasan orang tua yang dulu sering memberlakukan kepada anak-anaknya, yaitu pada saat mungkin kekerasan dalam rumah tangga seperti KDRT, atau keluarga yang belum matang secara psikologis, ketidakmampuan mendidik anak, anak yang tidak diinginkan, atau underwanted child, atau anak lahir di luar nikah, dan atau keluarga pisah, atau biasa disebut broken home. Akibat dari perceraian, ketiadaan ibu dalam jangka panjang, kondisi lingkungan yang menjadi semakin buruk. Bravo anak, pelecehan seksual harus dituntaskan, apalagi terhadap anak. Bravo. Dampak yang diterima. Dampak kekerasan terhadap anak. Agresif sikap ini umumnya ditunjukkan saat anak merasa tidak ada orang yang bisa melindungi dirinya. Saat orang yang dianggap tidak bisa melindunginya itu ada di sekitarnya, anak akan langsung memukul atau melakukan tindak agresif terhadap si pelaku. Tetapi tidak semua sikap agresif anak muncul karena telah mengalami tindak kekerasan. Murung atau depresi mampu membuat anak berubah drastis, seperti penurunan berat badan. Ia akan menjadi anak yang pemurung, pendiam, dan terlihat kurang ekspresif. Mudah menangis. Sikap ini ditunjukkan karena anak merasa tidak nyaman dan aman
dengan lingkungan sekitarnya, karena dia kehilangan figur yang bisa melindungi. Kemungkinan besar, pada saat dia besar, dia tidak akan mudah percaya pada orang lain. Anak dapat melihat bagaimana orang dewasa memperlakukannya dulu. Ia belajar dari pengalamannya, kemudian bereaksi sesuai dengan apa yang dia alami. Melakukan tindak kekerasan terhadap orang lain. Solusi, kondisi ini amatlah memprihatinkan. Namun, bukan berarti tidak ada penyelesaiannya. Perlu koordinasi yang tepat di lingkungan sekitar anak, terutama pada lingkungan keluarga, untuk mendidik anak tanpa menggunakan kekerasan, menyeleksi tayangan televisi maupun memberikan perlindungan, serta kasih sayang agar anak tersebut tidak menjadi anak yang suka melakukan kekerasan nantinya. Tentunya, kita semua tidak ingin negeri ini dipimpin oleh pemimpin bangsa yang tidak menyelesaikan kekerasan terhadap rakyatnya. Persoalannya adalah sejauh mana hukum atau perundang-undangan Indonesia mengapresiasi terhadap fenomena tersebut, baik terhadap perbuatan pelaku maupun anak sebagai korban kekerasan. Teman-teman yang saya banggakan, kita berada di sini bukan tanpa sebab. Namun, bukan berarti kita sekalian hanya bisa menyuarakan, persiapkan diri kita untuk menghadapi era ke depan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, komunikasi, dan banyak lagi. Cita-cita yang besar harus dilalui dengan resiko yang besar. Kendati demikian, semua diserahkan pada Tuhan Yang Maha Kuasa. Dengan kita para pemuda yang peduli tentang masalah ini dan yang mapan dalam berbagai bidang, bukan hal yang mustahil, tak lagi segala macam intervensi, penindasan, penyimpangan terhadap kita semua. Demikian pidato yang kami sampaikan. Kami mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan di hati saudara sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.